Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kabar CPNS P3K Kesehatan. Semoga teman sejawat dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman sejawat tenaga kesehatan yang baru tahu channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Oke teman-temanku sekalian ya, ini kita memasuki tahap mengisi riwayat pekerjaan ya. Kemarin sudah pengisian berdata, kemudian sudah melakukan login, kemudian pembuatan akun, dan ini selanjutnya adalah mengisi riwayat pekerjaan. Nah, kenapa saya pilah-pilah? Soalnya biar nanti teman-teman langsung saja, oh ini mengisi riwayat pekerjaan seperti ini. Nah, jadi langkah-langkahnya seperti ini. Oh, kemudian di login seperti ini. Oh, caranya seperti ini. Nah, ya. Jadi biar enak teman-teman ya. Oke, langsung aja teman-teman. Ya, ini. Pada tahap ini, tenaga non-ASN mengisi riwayat pekerjaan sesuai ketentuan bahwa riwayat pekerjaan yang ditambahkan hanya dari instansi penempatan saat ini, teman-teman. Jadi, seumpamanya ini ya, teman-teman sudah mengisi. Ini harus sesuai dengan instansi penempatan saat ini ya. Contohnya seumpamanya di rumah sakit A. Nah, ini seumpamanya perawat. Jadi harus nomor SK. Lah ini tanggal kalau ini berarti tahun 2022 teman-teman ya. Tanggal SK, kemudian tanggal awal kerja ya. Awal kerja sampai akhir kerja. Nah, akhir kerja itu mungkin nantinya sampai biasanya kan kontrak ya. Kontrak itu biasanya sampai akhir bulan. Oh, sorry, akhir tahun ya. Jadi awal kerja tahun berapa ya. Kemudian ini akhir kerja tahun berapa ya. Sama tanggalnya juga. Kemudian jabatannya apa nanti kalau eh, di pelaksana ya mungkin di keperawatan atau gimana biasanya secara umum sih teman-teman ya. Kemudian unit kerja ya, unit kerja di mana, kemudian pendidikannya apa ya, sesuai dengan teman-teman diangkat oleh siapa. Nah, ini yang penting ya, diangkat oleh semuanya kepala BKD. Nah, itu kan bisa teman-teman ya. Kemudian bukti pembayaran. Bukti pembayaran ini semungkin sudah disiapkan kalau semuanya masuk di pendataan ya teman-teman ya. Itu nantinya disiapkan oleh bagian kepegawaiannya nanti. Jadi semuanya ini ada bukti pembayaran yang ternama dari Badan Kepegawaian Daerah dari daerah sendiri ya. Kemudian SK-nya juga ya, SK-nya tiap tahun biasanya ada teman-teman. Kalau semuanya dari Pemda atau Pemprov teman-teman ya. Kemudian aksi ini biasanya bisa terlihat biasanya gitu aja untuk aksi ini. Jadi sudah up to date biasanya gitu teman-teman ya. Oke, ini ada ketentuannya teman-teman ya. Ketentuan pengisian daftar riwayat pekerjaan. Riwayat pekerjaan yang ditambah hanya dari instansi penempatan sekarang. Anda dapat menambahkan atau mengubah data riwayat yang pekerjaan sebelum mengakhiri proses pendataan non-ASN. Jika sudah selesai mengisi data riwayat pekerjaan, klik tombol selanjutnya. Nah, ya. Jadi kalau semuanya sudah, langsung diklik selanjutnya nih teman-teman ya. Oke. Kemudian ini pada data awal, tenaga non-ASN dapat mengubah daftar data riwayat pekerjaan dan melengkapi bukti pembayaran beserta SK jabatan di instansi penempatan saat ini untuk melakukan. Ya, ubah data silakan klik tombol. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ubah data riwayat. Nah, ini data yang diinput harus sesuai dengan SK. Ya, SK-nya dipegang kemudian diisi teman-teman ya. Nomor SK sesuai dengan SK-nya jenengan ya. Tiap instansi masing-masing mungkin beda. Kemudian tanggal SK ya. Tanggal SK sekarang ya. Kemudian tanggal mulai kerja itu kapan? Kemudian tanggal berakhir kerja ya. Instansi penempatan di mana? Semuanya di BKD, kemudian di istilahnya rumah sakit bisa. Kemudian unit kerja penempatan. Nah, unit kerja penempatannya itu nanti di mana? Semuanya di perawatan, semuanya di perawat, di kebidanan. Nah, gitu bisa. Ya, jabatannya apa? Sesuai pendidikan, kemudian jabatan penandatanganan SK. Nah, ini
ini dari mana penandatangannya. Kalau semuanya dari BKD ya berarti dari BKD. Sama biasanya dari kalau rumah sakit ya direkturnya ya, teman-teman ya. Kemudian jenis pembayaran. Lah ini biasanya dari APBN atau APBD. Lah itu masuk teman-teman ya. Kemudian ini teman-teman, jenis jabatan penandatanganan SK. Nah, ini jabatan penandatangannya ini siapa ya? Kepala apa gitu teman-teman ya. Nanti pasti ada panduannya. Cuman ini sekilas-sekilas kita bahas biar teman-teman mengerti dulu ya. Oke. Kemudian ini ubah data silakan ya. Semuanya pengen ngubah seperti ini ya. Diklik ubah teman-teman. Oke. Lanjut teman-teman. Nah, ini. Kemudian di laman ini, tenaga non-ASN hanya diperbolehkan merubah pendidikan yang sesuai dengan SK jabatan. Nah, semuanya pendidikannya apa teman-teman? Semuanya D3 keperawatan. Nah, ini harus diisi ya teman-teman ya. Kemudian, tenaga non-ASN dapat mengisi kolom pendidikan dengan minimal 3 karakter dan kemudian memilih sesuai dengan referensi yang tersedia pada sistem. Ya, artinya terreferensi pada sistem ini sudah tertera teman-teman biasanya. Makanya dari adminnya kepegawaian instansi masing-masing itu biasanya sudah memasukkan datanya teman-teman ya. Jadi teman-teman tinggal mencocokkan aja. Kemudian untuk menyimpan data pendidikan yang sudah diubah, silakan klik tombol simpan. Ya, jadi semuanya sudah diubah, ya, sudah sesuai, langsung klik simpan teman-teman. Ya. Kemudian jika tidak melakukan perubahan, batal aja, nggak apa-apa. Ya, jadi nanti sudah menyimpan sendiri. Kemudian berikut merupakan tampilan data pekerjaan yang sudah diubah sebelumnya, di mana data awal pendidikannya itu adalah S1 pendidikan, kemudian diubah menjadi S1 ilmu komputer yang sesuai dengan surat keterangan jabatan. Jika ingin menambah riwayat pekerjaan, maka tenaga non-ASN dapat memilih tombol tambah riwayat pekerjaan. Nah ini teman-teman, kalau semuanya ingin menambah riwayat pekerjaan ya, maka tenaga non-ASN dapat ini menekan tombol riwayat pekerjaan. Kalau enggak ya enggak apa-apa ya. Jadi ini hasilnya ya ini kan dirubah ya. Jadi SK-nya, tanggal awal kerja, tanggal akhir kerja, jabatan, unit kerja, pendidikan, ini kan diubah. Nah, ya. Jadi nanti kemudian klik selanjutnya ini teman-teman ya. Nah, ini. Kalau mau review ya sebelumnya bisa ya. Oke, nah ini riwayat pekerjaan yang ditambahkan hanya dari instansi penempatan sekarang. Jadi yang ter-up to date harus instansi sekarang teman-teman ya. Anda dapat menambahkan apa ini mengubah riwayat pekerjaan sebelum mengakhiri pendataan non ASN. Jadi menambahkan mengubah data riwayat. Kemudian jika sudah mengisi data riwayat pekerjaan, klik tombol selanjutnya ini teman-teman ya. Oke, lanjut teman-teman. Kemudian ini pada laman ini tenaga non-ASN dapat mengisi informasi. Yang pertama adalah surat keputusan jabatan, tanggal surat keterangan jabatan, tanggal mulai bekerja, tanggal berakhir bekerja, unit kerja penempatan jabatan pendidikan, jabatan penandatanganan surat keputusan jabatan, jenis jabatan penandatanganan surat keputusan, jenis pembayaran gaji. Nah, ini teman-teman ya. Untuk pendidikan, jenis jabatan penandatanganan SK dan jenis pembayaran tenaga non-ASN hanya dapat memilih sesuai dengan referensi atau pilihan yang telah tersedia pada sistem pendanaan non-ASN. Jadi seperti ini teman-teman ya. Nomor SK jabatannya berapa, tanggal SK, mulai kerja, berakhir kerja ya, instansi penempatan. Ini bisa dibaca sendiri teman-teman ya. Yang penting jenis pembayaran ini juga dari APBN atau APBD. Kemudian klik simpan teman-teman ya. Oke lanjut. Nah ini, jika data yang sudah di-entry sudah dilengkapi, maka tenaga non-ASN dapat klik tombol simpan ya. Jadi ini teman-teman ya, disimpan. Dan klik tombol batal jika tidak menambah riwayat pekerjaan. Jadi kalau semuanya nggak menambah riwayat pekerjaan sudah sesuai, ya nggak usah ya. Diklik batal aja ya. Tinggal dicocok-cocokkan aja teman-teman kita ya. Oke teman-teman lanjut. Kemudian ini pada riwayat pekerjaan akan tampil kolom baru dari data yang sudah di-entry-kan sebelumnya. Nah, ini yang penting, sudah di-entry sama adminnya rumah sakit ya.
atau dari instansi teman-teman. Nah, kemudian jika terdapat kesalahan data, maka tenaga non-ASN dapat memilih tombol ubah. Nah, ini teman-teman. Jadi kalau semuanya ada kesalahan data, bisa diubah teman-teman sebelum dicetak ya. Untuk memperbaiki data, tenaga non-ASN juga dapat menghapus riwayat yang sudah ditambahkan dengan memilih tombol hapus teman-teman. Nah ini loh. Nah ini ubah. Kalau semuanya tidak sesuai dengan ini ya, SK-nya ya diubah aja, diubah ini ya. Kalau semuanya tidak ya hapus saja ya. Kemudian untuk ketentuan riwayat pekerjaan, tenaga non-ASN hanya diperbolehkan mengisi 5 riwayat pekerjaan terakhir. Jadi riwayatnya apa aja itu bisa. Ini ya, pekerjaannya di mana, kadang-kadang kan di bagian ini, di bagian ini. Lah, itu bisa. Ya. Tapi kalau semuanya nakes biasanya ya diperawat ya diperawat. Bidan ya bidan, di apoteker ya di apoteker ya, teman-teman ya. Kemudian nah ini ada notes-nya teman-teman ya. Riwayat pekerjaan yang ditambahkan hanya dan dari instansi penempatan sekarang ya. Anda dapat menambahkan atau mengubah data riwayat pekerjaan sebelum mengakhiri proses pendataan non-ASN. Jika sudah selesai mengisi data riwayat pekerjaan, klik tombol selanjutnya teman-teman ya. Nah ini seperti ini teman-teman ya. Setelah mengisi data riwayat, tenaga non-ASN diharuskan melengkapkan dokumen bukti pembayaran dan surat keterangan jabatan di setiap riwayat yang sudah ditambahkan. Jadi ada bukti pembayaran ya, itu yang penting teman-teman. Soalnya syaratnya harus dari APBN atau APBD. Kalau semuanya dari yang lain itu tidak bisa teman-teman ya. Kemudian tenaga non-ASN dapat memilih tombol unggah untuk mengubah dokumen dan untuk memeriksa kembali dokumen yang sudah diunggah maka dapat memilih tombol lihat. Nah, jadi semuanya ingin lihat. Nah, ini teman-teman ya. Bisa dilihat, oh unggahnya saya benar. Nah, ini dilihat. Oh, istilahnya merecek lagi teman-teman ya. Bisa dilihat. Kalau enggak ya enggak usah ya. Kemudian jika terdapat kesalahan dalam mengunggah dokumen, maka tenaga non-ASN dapat memilih tombol unggah. Nah, ini kalau semuanya salah ya, ini unggah ya teman-teman ya. Nah, ini sama. Jadi diunggah lagi yang benar ya. Kemudian kalau sudah dilihat lagi, oh sudah benar ya udah berarti teman-teman ya. Kemudian dan memilih file yang baru jika sudah selesai mengisi data riwayat pekerjaan dan mengunggah dokumen yang diisyaratkan, maka tenaga non-ASN dapat klik tombol selanjutnya untuk melakukan ke laman resume teman-teman ya. Jadi kalau semuanya sudah ya, sudah lengkap, sudah di-recheck, nah ini kemudian ini diklik tombol selanjutnya untuk melakukan ke laman resume teman-teman ya. Oke. Sudah itu teman-teman ya. Nanti selanjutnya kita akan membahas tentang pengisian resume ya. Kemudian sama pencetakan pendataan non-ASN. Lah itu ya. Yang penting teman-teman harus memahami step-stepnya, harus difahami juga, dibaca ya, dipraktekkan langsung. Kalau semuanya pas disuruh pendataan sama instansi masing-masing teman-teman. Oke teman-temanku sekalian, teman-temanku sejawat, teman-temanku honorer, jangan lupa subscribe supaya channel ini bisa berkembang dan memberikan informasi kepada teman-temanku ya, teman-temanku nakes dan non nakes ya teman-teman ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.